Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala al-hukama ikhdahunna la saqiqanna bi imra'atin ala kulli halin wathaniyatu la ta'tarunna bil mal ala kulli halin wassalisatu la tuhammil ma'adidaka ma lan tutiquhu warrabi'u la tajni ilmi ma la yanfa'u. Bapak Ibu jamaah subuh, alhamdulillah kita sudah masuki tanggal 8 Muharram. 8 Muharram, puncaknya Muharram itu tanggal 10, hari Senin besok, namanya Suroh. Biasanya orang tirakat itu puasanya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Karena kebanyakan tanggal 1 itu peringatan Muharram, digunakan kegiatan lain, maka kita naikkan tanggal 8. Walaupun tidak bisa 10 hari, tapi 8, 9, 10 kita puasa. Puasa Muharram itu kata Nabi puasa sunnah terbaik setelah Ramadan. Jadi Ramadan itu wajib, maka di bawahnya Ramadan sunnah yang terbaik itu adalah puasa di bulan Muharram. Kalau hari ini belum bisa puasa, besok dan lusa, hari Ahad dan Senin. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, dari Abdullah bin Mubarak, beliau mengumpulkan 40.000 hadis. 40.000 hadis. Jadi hadisnya Rasulullah itu ratusan ribu, beliau mengumpulkan 40.000 hadis. Setiap 10.000 diambil intisarinya 1. Setiap 10.000 diambil intisarinya 1. Jadi 40.000 itu diambil intisarinya 4. Nah 4 ini bisa kita jadikan pegangan. Kita nggak perlu baca 40.000 hadis, tapi kesimpulannya kita sudah tahu. Apa kesimpulan dari 40.000 hadis itu? Ada 4. Yang pertama, ikhdahunna la nasiqanna bi imra'atin ala kulli halin. Ini yang pertama. Jangan engkau berikan sepenuhnya urusan itu kepada perempuan. Jangan engkau berikan sepenuhnya urusan itu kepada perempuan. Rusak. Nah ini dari 10.000 hadis disimpulkan situ. Mengapa? Karena perempuan itu diciptakan Allah yang dominan perasaan, bukan akalnya. Nah ini boleh dia memimpin, tapi jangan sepenuhnya, diberikan bagian saja. Kalau sepenuhnya rusak. Ini, tapi kalau diberi bagian, gak apa-apa sebagian, karena dia punya passion, keahlian. Tapi kalau sepenuhnya jangan, rusak. Ini jadi alasan yang pertama karena dominan perasaan. Yang kedua karena dia punya keterbatasan, ada menstruasi. Ada menstruasi, ada hamil, melahirkan. Nah ini kalau jadi presiden umpama pas perang, padahal presiden panglima tertinggi, maaf presidennya sedang hamil, mulai bingung. Nah makanya 10.000 hadis ini satu kesimpulan, jangan sepenuhnya engkau berikan urusan itu kepada perempuan, rusak.
Boleh diberikan bagian-bagian, tapi jangan sepenuhnya. Yang kedua, as-saniyatu la ta'taronna bil mali ala kulli halin. Kesimpulan 10.000 hadis yang kedua, jangan engkau tergantung bil mali ala kulli halin, terhadap harta bendamu. Nah, ini yang kedua kesimpulannya. Jangan engkau tergantung bil mali, terhadap harta benda, ala kulli halin, dalam segala sesuatu. Jadi harta benda itu dititipi oleh Allah, jangan tergantung. Umat Islam boleh kaya, tapi hartanya jangan dimasukkan ke dalam hati, cukup di genggaman atau di luar hatinya. Seperti para nabi, sahabat-sahabatnya perang, hartanya dikeluarkan semuanya untuk keperluan perang. Nah, ini karena rata-rata orang yang tergantung dengan hartanya, maka dia akan rusak. Contoh di Quran yaitu Qarun zaman Nabi Musa. Karena hidupnya digantungkan dengan harta, tidak mau berjuang di jalan Allah, akhirnya Qarun terpendam ke dalam bumi bersama hartanya. Ini kesimpulan 10.000 hadis yang kedua. Yang ketiga, wassalisatu la tuhammil ma'didati kamalan tutikuhu. Jangan engkau beri beban perutmu dengan banyak makanan yang kurang sesuai. Jangan engkau bebankan di dalam perutmu dengan banyak makanan yang tidak sesuai dengan dirimu. Artinya apa? Jadi banyak penyakit itu disebabkan oleh makanan. Apalagi makanan yang haram itu akan menyebabkan manusia itu condong pada perbuatan yang haram. Makanan yang haram akan mendorong pemakannya untuk melakukan maksiat. Sehingga Rasulullah dalam satu kitab namanya Wasiyatul Mustafa itu beliau menyatakan, ya Ali, man akalal haram mata qalbuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatu. Ini pesan khusus Rasulullah pada Sayyidina Ali, karena Ali itu muridnya yang nomor 1. Ya Ali, man akalal haram, barang siapa yang makanannya haram masuk ke dalam perutnya, masuk dalam perut keluarganya, mata qalbuhu, hatinya mati, wa dha'ufa yaqinuhu, imannya lemah, wa hajabahu da'watahu, doanya tertolak, wa qallat ibadatuh, dan sedikit ibadahnya. Ini pengaruh negatif dari makanan minuman yang haram masuk ke dalam perut kita. Bagaimana orang tua kalau sudah kemasukan makanan haram, doanya tidak terkabulkan, bagaimana nasib generasi? Padahal keberhasilan generasi itu adalah sangat dominan ditentukan doanya orang tua. Sampai Rasulullah memperjelas, doaul walidi alal waladi kadu'ain nabi ala ummati. Doanya kedua orang tua kepada anaknya laksana doanya Nabi kepada umatnya. Itu kesimpulan 10.000 hadis yang ketiga. Jangan engkau masukkan makanan-makanan ke dalam perutmu yang mana perutmu itu tidak sesuai. Yang terakhir 10.000 hadis yang keempat, ya, 40.000. Simpulannya apa? La tajma'u minal ilmi ma la yanfa'uk. Jangan engkau kumpulkan ilmu-ilmu la yanfa'uk, yang tidak bermanfaat.
Jangan engkau mencari dan mengumpulkan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat akan tambah jauh dari Allah. Nah, ini makanya kita tahu sekarang banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Kuliah, sarjana hukum, ahli hukum, bukan menegakkan hukum tapi ngakali hukum, sehingga banyak sarjana hukum yang masuk hukuman. Banyak sarjana hukum yang karena apa? Ilmu hukumnya digunakan ngakali. Banyak sarjana ekonomi bukan menegakkan perekonomian tapi banyak mujui orang-orang lemah. Ini terjadi karena nggak bermanfaat. Banyak hukum tapi memutarbalikkan fakta, sehingga banyak pengacara-pengacara yang memutarbalikkan kata, bukan kebenaran yang diraih tapi kemenangan yang diperoleh. Ini sudah kesimpulan Rasulullah. 10.000 hadis yang keempat, jangan engkau kumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang 40.000 hadis yang disimpulkan menjadi 4. Yang pertama, jangan engkau berikan sepenuhnya urusan kepada perempuan. Yang kedua, jangan hidupmu engkau gantungkan kepada harta. Ketiga, jangan engkau bebani perutmu dengan makanan-makanan yang haram dan makan makanan yang tidak sesuai dengan perutmu. Dan yang terakhir, jangan engkau kumpulkan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, justru akan menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian pagi ini. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.